Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi, Pak Didin. Bagaimana kabarnya, Pak Didin? Sebelumnya saya memohon maaf, Pak, kepada Bapak karena mengganggu waktunya. Sesuai dengan yang tadi kita bahas, Pak, ya. Jadi saya sebelumnya menyampaikan bahwa hari ini saya akan melaksanakan tugas CGP, Pak Didin. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan Bapak dulu, Pak, ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dede Mulyana, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebak. Saat ini saya sedang berada di SD Negeri 2 Cisungsang, Kabupaten Lebak, akan melaksanakan tugas CGP, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan yang bijak berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama beliau ini ada Pak Dindin, Bapak Ibu. Pak Didin adalah kepala dari mohon maaf, dari SD Negeri 2 Cisungsang. Mungkin sebelumnya Pak Didin mau mengenalkan diri, silakan. Saya memperkenalkan diri, saya nama Didi SPT dari sekolah di SD 2 itu sudah dari 2017 sampai sekarang. Kemudian pada saat ini saya terbang dulu PDD yang tujuannya untuk silaturahmi dan juga untuk menjalankan tugas di bidang guru penggerak, ya, untuk wawancara tentang hal yang kaitannya dengan sekolah. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan di awal kegiatannya. Baik, terima kasih Pak Dindin. Untuk selanjutnya, Pak, agar mengefektifkan waktu, ya Pak, langsung saja. Hari ini saya akan menggali terkait bagaimana peran Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, Pak, dalam mengambil keputusan, Pak, ya. Karena tentu saja sebagai pemimpin kita sering dihadapkan pada situasi-situasi yang kadang kita harus memutuskan bagaimana situasi tersebut baiknya, bagaimana hal yang terbaik dari keadaan yang kita hadapi. Langsung saja Pak, yang pertama ya Pak Dindin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak, ya, kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Mungkin bisa disebutkan contoh kasusnya gitu Pak. Banyak kasus yang kaitan dengan moral, kaitan maupun guru gitu ya. Dan guru misalnya saja di sini memang ada guru yang asalnya dari luar Cisungsang untuk kebutuhan guru, yaitu asal dari Bandung, dari Cikangga dulu ya sebetulnya. Tujuannya memang untuk nasional. Ini ada kalanya datangnya agak terlambat karena situasi kondisi jalan yang jauh, yang kondisi jalan baik. Tapi di sisi lain dia juga harus bertanggung jawab tentang tugasnya. Sehingga saya menerima untuk mereka seperti itu, sehingga sering mengambil keputusan dengan cara yang bervariasi. Yang pertama yang pernah saya lakukan tentang tugasnya. Yang kedua yaitu tentang apa yang menjadi alasan pokok sehingga dapat terlambat. Nanti semua sudah tahu ya, terlambat itu. Sehingga saya bisa mengambil keputusan yang karena ini tanggung kita, ya tugas itu sudah kami jawab, sudah ada kesepakatan, maka harus dipaksakan datang. Kalau tidak bisa dipaksakan datang, maka saya beri keringanan di antaranya. Bagaimana kalau datangnya lambat, nanti kami juga terlambat gitu. Artinya jangan samakan dengan maksudnya pagi gitu. Itu di antaranya kebijakan saya. Baik, Pak Dindin. Jadi hal-hal yang Bapak identifikasi Pak, ya, mungkin dari rekan kerja atau bawahan Bapak, ya, dimana dalam kegiatan sehari-hari
bertugas di sini ada mungkin tadi jaraknya jauh Pak ya, karena mungkin domisilinya ada di buat kecamatan mungkin Pak ya, atau mungkin berpuluh-puluh kilometer Pak, sehingga ada kadang-kala mungkin ya di situ datangnya agak terlambat. Nah di situ ketika melihat hal seperti itu ya Pak Dindin, ketika melihat seperti itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama tadi ya kalau dilihat dari segi alasan mungkin karena dia jauh, mungkin karena ada hal yang dilakukan dulu terkait keluarganya. Nah secara nilai kan itu adalah benar juga Pak ya, tapi ketika di sekolah dia mempunyai juga tugas dan beban sebagai seorang pekerja ASN Pak ya, dia juga harus menunaikan kewajibannya bertugas di sekolah, itu juga benar gitu. Nah melihat seperti itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan juga? Jadi yang saya ambil itu pertama dalam pendekatan dulu dengan orangnya, seperti tadi bertanya dulu alasan dan kendalanya apa. Kemudian setelah itu baru bagaimana tanggung jawab kita sebagai ASN sesuai dengan janji yang bapak ibu gitu ya. Waktu masuk bisa diceritakan dan nanti ketika akhirnya baru mengarah ke pengambilan keputusan. Bagaimana kesanggupan dia gitu, apakah dia sanggup seperti yang lain yang dekat maksudnya, atau menggeser tugasnya karena tugas misalnya 35 menit seminggu harus itu, tapi tidak sama cara yang lain juga ya untuk orang memberikan masukan seperti itu. Itu langkah-langkah yang telah Pak Didi lakukan Pak ya. Langkah-langkahnya bagaimana tadi mengajar bermusyawarah, kemudian didiskusikan dulu Pak ya. Jadi kita tidak langsung mulai, tidak langsung memutuskan dari hal-hal yang kita hadapi, tentu harus ada perundingan dulu Pak ya. Nah itu menurut Bapak hal yang paling efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Pak yang efektif ini? Jadi kesanggupan orang tersebut atas yang sudah dilakukan seperti apa. Jadi lebih kepada kita melihat dulu alasan-alasan dan juga kayak semacam ini Pak ya, melihat dampak-dampaknya juga Pak ya, dampak-dampak ketika dia meninggalkan kelas, dampaknya apa, mungkin ya seperti itu Pak kepada murid. Nah itu, jadi dengan melihat dampak-dampak dan juga melihat alasan-alasan yang ada di situ bisa menjadi sesuatu yang efektif ya Pak dalam mengambil keputusan. Di sisi lain kan sekolah juga butuh tenaga. Iya betul Pak. Dan juga mungkin anak juga tidak bisa diabaikan, khususnya anak yang perlu dilayani yang lain. Kalau terlambat kan anak nanti otomatis akan membutuhkan bantuan guru gitu, sehingga di situ harus ada rasa tanggung jawab seorang guru gitu ya untuk tugasnya. Karena secara ekonomi kan sudah diberi tugas oleh kepala sekolah, dan diberi tugas yang ekonomi gitu untuk mengelola kelas itu. Baik Pak. Kemudian Pak, dari langkah-langkah yang sudah Pak Dede lakukan, hal-hal apa aja yang selama ini menjadi tantangan dan menjadi hambatan Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Yang menjadi hambatan dulu ya, yang menjadi hambatan memang itu tadi ada di sisi lain kita butuh orang tersebut gitu ya. Tapi di sisi lain juga orang tersebut itu memang banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi dalam keputusan saya gitu. Jadi menentukan solusi yang tepat itu menjadi hambatan Pak ya. Apakah kita ini nih bahwa di lembaga kita sangat membutuhkan beliau ya. Tapi di sisi lain juga beliau mungkin ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam nanti prosesnya dia, apalagi yang jaraknya jauh Pak ya, seperti itu. Dan itu menjadi tantangan yang mungkin sangat berat ya beliau. Apalagi keterbatasan sumber daya manusia Pak ya. Kalau sekarang alhamdulillah gitu ya, tiap kelas itu sudah ada yang gang. Beberapa tahun yang lalu kan banyak yang orang tua yang mengajar pelajaran di kelas gitu. Sehingga kalau guru satu saya tidak masuk itu bisa ada ruangan yang kurang melayani karena banyak yang masuknya itu karena guru pas-pasan. Alhamdulillah sekarang ada istilahnya ada beberapa pelajaran, jadi kalau ada masalah-masalah itu paling jadwal yang digecrot yang dilakukan.
tunggu dapat pelajaran nanti setelah datang dilanjut kembali seperti itu. Baik. Ini sangat luar biasa sekali ya bagaimana Pak Didin manage sekolahnya, mengelola sekolahnya dengan baik, dan juga bagaimana menjadi pemimpin yang bisa tadi ya membuat semua pihak menjadi merasa terlayani ya Pak ya, guru maupun murid juga, apalagi murid ya Pak Didin. Ini Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki jadwal dalam penyelesaian kasus, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki prosedur yang lain yang Bapak jalankan gitu Pak, dalam mengambil keputusan? Sementara untuk ambil keputusan itu pertama saya mencoba gitu tetap muka dulu ya, mencari orang-orang, kalau mungkin ada hambatan paling minta pendapat dari orang-orang lain gitu. Berarti ini Pak, selanjutnya ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak? Memang banyak di sini, memang sekolah tidak sendirian ya. Iya, betul Pak. Banyak guru-guru yang oleh guru muda, banyak yang pola pikirnya juga sekalipun muda tapi dewasa gitu ya. Iya. Sehingga kepala sekolah pun tidak menutup mata, tidak bekerja sendiri. Kalau ada masalah-masalah pasti minta pendapat yang lain. Jadi keterlibatan semua pihak dan semua warga Termasuk juga sekolah. komite gitu. Iya. Terlibatkan satu masalah. Memang betul sekali Pak ya, apalagi ketika dihadapkan situasi yang rumit ya Pak Didin, maka keterlibatan semua pihak termasuk warga sekolah dan juga komite ini sangat dibutuhkan ya dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ya Pak Didin, terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya banyak sekali sebenarnya, karena saya ada yang yang sudah saya lakukan memang dengan cara saya bekerja itu secara otomatis, walaupun saya tidak menawarkan atau tidak tidak memaksakan, tapi kalau dia dirasakan oleh guru tersebut, dan sampai saat ini banyak yang dikira saya gitu akan menyakiti, tapi dia justru mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikan sama saya, yang menjadi catatan bagi saya. Jadi pengalaman yang Bapak rasakan ini bagaimana tanggapan dari orang lain setelah Bapak ternyata tidak seperti yang diperkirakan gitu Pak ya, bagaimana sebenarnya kita mengayomi dan melayani semua pihak yang ada di sekolah. Dan ini luar biasa ya Pak Didin, bagaimana Bapak, apalagi Pak Didin sudah cukup lama Pak ya sebagai pemimpin, ini sudah cukup banyak pengalaman yang bisa dibagikan ya, dari saya. Itu aja Pak Didin dari saya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Didin telah berbagi kepada saya. Nanti kedepannya semua hal dan pembelajaran yang saya dapat hari ini bisa bermanfaat Bapak untuk saya. Artinya karena kita semua nanti apalagi kita tahu ya bahwa semua manusia itu sebenarnya pemimpin minimal bagi dirinya sendiri Pak ya. Ini pembelajaran yang berharga Pak hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf bila mengganggu waktunya Pak Didin. Semoga di lain waktu kita bisa kembali sharing ya Pak Didin. Oke Pak Didin, terima kasih karena saya ada kegiatan lain lagi. Saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Andi. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Jadi kebetulan saat ini saya ada tugas TGP Pak, Iya. yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang Iya. bertanggung jawab sebagai pemimpin. Di sini saya ingin menggali Pak ya, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah di sini mengambil keputusan-keputusan yang bijak ya, berbasis tadi nilai-nilai kebajikan. Untuk mengefektifkan waktu Pak, langsung saja Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Pak di sini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin bisa disebutkan contoh kasusnya gitu Pak. Jadi
untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Yang pertama, kita harus ketika ada suatu kasus, ketika ada suatu permasalahan, maka pertama kita harus tenang, kemudian berpikir apakah kasus-kasus ini melanggar peraturan perundang-undangan, norma etika dan sebagainya atau tidak. Kalau misalnya kita mau mengambil keputusan yang dilema ya antara melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, kemudian ada dilema moral dan etika di dalamnya, tentu saja kita harus mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin terjadi ketika kita mengambil keputusan atau menyetujui sesuatu gitu ya. Contohnya ini ya. Contohnya misalnya akhir tahun misalnya ada usulan untuk mengadakan studi tour gitu ya. Study tour ini sebenarnya tidak masalah ya dalam konteks pembelajaran gitu ya. Akan tetapi ada peraturan ya ini dari bupati yang melarang bahwa sekolah, terutama sekolah negeri di Kabupaten Lebak, dilarang melakukan study tour, apalagi yang sampai keluar daerah begitu. Nah, ditambah lagi kondisi masyarakat yang beragam. Jadi orang tua siswa itu tidak semuanya orang yang mampu. Nah, ketika sekolah mengadakan studi tour, maka orang yang tidak mampu ini dia akan memaksakan diri karena anaknya ingin ikut studi tour. Nah, dalam hal ini sebagai kepala sekolah tentu saja kita harus mengambil keputusan dengan bijak. Kita menjelaskan kepada guru atau orang tua, kepada pemilik sekolah bahwa tidak bisa menyelenggarakan studi tour karena ada larangan dari pimpinan. Selain itu juga untuk melindungi orang tua yang ekonominya kurang mampu, begitu Pak Dewi. Ya, memang dalam pengambilan keputusan ini sangat ini Pak ya, pertimbangannya sangat banyak sekali Pak ya. Jadi kita tidak langsung bisa mengambil keputusan itu secara sepihak ya Pak. Tentu butuh musyawarah, kemudian juga semacam kayak perundingan dengan semua pihak yang di situ terlibat gitu Pak ya. Terus Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung kebajikan gitu Pak. Nah, kalau udah berhadapan dengan yang sama-sama benar seperti itu, bagaimana Bapak dalam mengambil keputusannya? Ya, benar versus benar ini ya. Contohnya tadi ya, dalam konteks study tour tadi, itu kan dibenarkan secara dalam ilmu pendidikan ya, itu dibenarkan. Ada study tour itu ada, legal, dibenarkan, itu bisa menjadi salah satu metode pembelajaran begitu ya. Kemudian itu benar. Kemudian kita juga melihat bahwa benar ada aturan dari pimpinan yang lebih tinggi, dalam hal ini kepala daerah, yang melarang pelaksanaan study tour itu sendiri. Kemudian benar juga ada keinginan dari orang tua wali untuk menyelenggarakan study tour sebagian, tapi benar juga ada sebagian yang lain dari wali murid yang mereka tidak menginginkan study tour dengan alasan keterbatasan kemampuan ekonomi itu. Jadi ini benar versus benar. Ya. Ketika sudah berhadapan dengan ini Pak ya, kondisi benar versus benar ini, emang di situ ada ini ya Pak ya, bagaimana sebagai pemimpin itu memiliki semacam tantangan gitu Pak ya dalam menentukan sebuah keputusan di situ Pak. Nah di situ langkah-langkah apa
yang biasanya Bapak lakukan gitu Pak Iya. untuk menghadapi tantangan seperti itu? Ya, yang pertama kita harus menjelaskan dengan gamblang ya, dengan sejelas-jelasnya alasan kita mengambil keputusan ini. Jadi ada usulan masuk ingin mengadakan study tour dengan alasan A, B, C, D semuanya benar gitu ya. Nah, oke. Kemudian kan ada lagi usulan jangan menyelenggarakan study tour. Alasannya tidak semua siswa mampu misalnya. Kemudian ada larangan dari pimpinan yang lebih tinggi untuk dilarang untuk mengadakan study tour dengan alasan A, B, C, D yang juga masuk akal. Nah, dari sini kita ajak semua warga sekolah termasuk stakeholder yang berkepentingan yang mengajukan study tour itu tadi. Kemudian kita jelaskan untung ruginya gitu ya, untung ruginya termasuk juga ada larangan gitu ya, ada larangan dari pimpinan yang lebih tinggi. Jadi kita ajak ajak diskusi mengambil jalan yang terbaik tentunya. Ya mungkin ada kekecewaan itu karena memang kita tidak bisa membuat semua orang itu senang, tetapi minimal kita sudah memberitahu alasannya gitu ya. Betul sekali Pak, memang di dalam mengambil keputusan itu pasti ada saja satu pihak yang dikorbankan ya, atau satu hal yang kita korbankan gitu. Betul, itu adalah sudah menjadi risiko Pak ya, dalam mengambil keputusan. Kemudian apakah hal yang menurut Bapak hal yang paling efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi ya, seperti benar versus benar atau kasus-kasus dilema etika. Nah, hal yang efektif gitu yang menurut Bapak perlu dilakukan gitu dalam keputusan yang paling efektif. Oke. Yang paling efektif itu yang pertama kita harus menentukan prioritasnya. Jadi prioritasnya kita tentukan apakah ini berdampak pada murid atau tidak gitu ya. Jadi kita kita hitung dampaknya. Misalnya contohnya tadi dalam kasus study tour. Kalau kita menyelenggarakan study tour, dampaknya bagaimana? Progres untuk kemajuan belajar murid bagaimana? Sementara kalau misalnya kita tetap menyelenggarakan study tour, dampak yang lainnya bagaimana? Siswa-siswa yang tidak mampu bagaimana dampaknya gitu ya. Terus dampak yang diterima oleh sekolah juga bagaimana? Artinya kita juga mendapat sorotan kan ya dari masyarakat. Karena larangan untuk mengadakan study tour ini semua orang tahu ya. Apakah itu dari media, dari pengawas sekolah, dari dinas pendidikan sendiri bagaimana. Jadi kita berhitung besar kecilnya dampak yang ditimbulkan. Apakah dampak negatif atau dampak positif lebih besar? Kalau misalnya dampak negatifnya lebih besar, ya kenapa kita harus mengambil itu? Tapi kalau memang dampak positifnya dia lebih besar, kita bisa bisa ambil itu tentu saja dengan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi tadi. Jadi hal yang efektif itu adalah dengan menentukan skala prioritas dulu Pak ya. Skala Dan juga prioritas menghitung dampak ya Pak. ya, Dampak dari menghitung dampak positif maupun dampak negatif negatifnya dari kegiatan atau satu hal yang akan kita lakukan itu Pak ya. Ya. Nah, dalam kita menentukan skala prioritas tersebut Pak, sama menentukan dampak negatif positif ini, tentu di situ membutuhkan waktu Pak ya. Tidak bisa langsung sekaligus kita menentukan sebuah keputusan itu. Nah, apakah Bapak memiliki jadwal Pak dalam dalam penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan hari itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ketika ada kasus itu kan tidak terjadwal ya. Jadi dia datangnya insidental. Kalau sekiranya kasusnya itu besar kemudian rumit, maka
saya perlu memanggil beberapa orang kepercayaan saya untuk mendiskusikan masalah tersebut. Tapi kalau misalnya masalahnya itu tidak begitu berdampak ya, tidak begitu berdampak dan sederhana, biasanya saya langsung selesaikan begitu. Jadi saya tidak sesuatu yang memang bisa saya selesaikan hari ini, saya tidak menunggu untuk diselesaikan esok hari. Jadi tidak perlu dijadwal. Misalnya ada masalah, kemudian nanti seminggu lagi baru diputuskan, tidak. Jadi kalau memang bisa saya selesaikan hari ini, langsung saya selesaikan. Kalau misalnya tidak bisa selesaikan hari ini, kan saya harus mengumpulkan beberapa orang untuk diajak bermusyawarah, itu pun saya usahakan untuk secepatnya. Jadi tidak berlama-lama, karena kalau kita tunda nanti besok mungkin ada masalah lagi yang masuk. Jadi bagaimana Pak Wandi sebagai pemimpin lembaga kepala sekolah di sini di situ menerapkan semacam lebih cepat lebih baik Pak ya. Iya. Terutama dalam hal mengambil keputusan di sini. Apalagi ini Pak terkait masalah dilema etika ini Pak ya. Tadi yang awal mungkin dilakukan Pak Wandi itu adalah menentukan ini seberapa berat kasus yang dihadapi gitu Pak ya, berdampak besar atau tidak, dihitung dulu sehingga bisa menentukan ini penyelesaiannya tenggat waktunya gitu Pak ya, berhubungan dengan penyelesaian kasus tersebut. Nah kemudian Pak, adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah gitu Pak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Maksudnya gimana? Seseorang atau faktor yang selama ini membantu Bapak atau mempermudah Bapak ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, seperti tadi masalah tadi tuh, masalah lain sebagainya. Ya, tentu saja yang sering saya mintai pendapatnya, ini ada wakil kepala sekolah, ada komite sekolah gitu ya. Kemudian beberapa rekan guru yang lainnya, biasanya saya sering ajak untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi gitu. Terkadang juga saya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat gitu. Jadi keterlibatan semua pihak Pak juga diperlukan Pak ya? Betul, tergantung pada besar kecilnya permasalahan yang dihadapi. Jadi kita bisa menakar kira-kira kalau masalah seperti ini cukup tidak diselesaikan di internal sekolah. Kalau memang tidak cukup, berarti kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Baik Pak, ini adalah hal yang luar biasa terkait berbagi pengalamannya dari Bapak ya sebagai kepala SMP Negeri 4 Cibeber, yang mungkin nanti bisa saya manfaatkan, bisa saya ambil ke depannya bagi saya nanti di kelas khususnya Pak dalam memimpin pembelajaran di kelas saya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak ya, terkait mengambil keputusan dilema etika? Ya, semua keputusan itu didasarkan pada satu pertimbangan, yaitu apakah ini berdampak pada murid atau tidak, begitu. Itu yang harus selalu kita pegang. Jadi keputusan apapun yang kita ambil itu harus berpihak pada murid, begitu, dan memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya pada peserta didik. Jadi kesimpulannya sebagai pemimpin Pak ya, dalam mengambil keputusan itu muaranya ya, akhirnya itu bagaimana keputusan kita itu harus berdampak ya Pak ya pada murid kita, dan itu menimbulkan atau menciptakan dampak-dampak positif tentunya Pak ya. Nah itulah menjadi bahan pertimbangan kita tentunya Pak dalam mengambil keputusan. Ini luar biasa sekali ya Pak Wandi. Terima kasih atas sesi berbagi pengalaman dan juga memberikan pemahaman-pemahaman baru Pak bagi saya terkait bagaimana kita sebagai pemimpin ini mengambil keputusan yang tepat dan bijak Pak ya. Itu saja Pak pada sesi wawancara ini. Terima kasih sekali lagi. Saya permisi karena saya mau melanjutkan kembali ke kelas saya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.